Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini akhirnya kita akan membahas mengenai Crypto.com. Yang cukup banyak yang nanya, kemungkinan besar antara dua ya. Karena sangkut atau beneran penasaran dengan fundamentalnya. Ya, dua-duanya bisa terjawab pada hari ini. Jadi tentunya seperti biasa kita akan bahas secara fundamental maupun secara teknikalnya. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai Crypto.com ya, atau CRO, di mana sudah cukup banyak yang request mengenai CRO ini. Kemungkinan ada dua, antara memang benar-benar penasaran dengan fundamentalnya, atau kedua, sangkut ya, karena lumayan dia koreksi udah sekitar, kalau nggak salah 40%-an ya. Jadi pada hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai fundamentalnya dan juga akan membahas dengan secara teknikalnya ya. Jadi kita bisa lihat Crypto.com coin ini atau CRO adalah sebuah token ya, dia itu Ethereum based berarti ERC20. Tetapi kalau kita lihat di sini juga dia sepertinya akan pindah ke Cosmos SDK, berarti kemungkinan besar akan mirip-mirip kasusnya seperti BNB ya, di mana BNB juga banyak yang nggak tahu bahwa BNB itu sebenarnya adalah satu blockchain yang di based on Cosmos network gitu ya. Jadi bisa dibilang ini punya kemiripan yang cukup besar dengan Binance ya. Nah, apakah kedepannya akan sama-sama membuat juga blockchain spesifik untuk smart contract seperti Binance? Ya, mungkin saja ya. Tapi intinya sekarang kita bahas dulu yang sudah jadinya ya. Untuk sekarang dia masih menjadi token dan sekarang ranking ke-16 di CoinMarketCap. Dengan market cap yang cukup besar ya, 13,2 miliar US dollars. Dengan volume kemarin, atau bukan kemarin, lebih tepatnya 24 jam terakhir, itu di 227 juta US dollars ya. Kalau kita lihat, circulating supply-nya sudah ada 83% dari max supply di 30 miliaran ya. Jadi awalnya yang gue tahu ini 100 miliar, tetapi katanya sudah di-burn sekitar 70-an. Jadi otomatis sekarang max supply dan total supply-nya ada di 30 miliaran ya. Not bad, berarti sudah 83% tersirkulasi. In theory, secara vesting schedule secara selling pressure akan lebih dikit ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tokenomics-nya, kita masuk dulu ke fundamentalnya. Oke, jadi sekarang kita akan berkenalan dengan Crypto.com Coin atau CRO ya. Atau seringkali disebutnya CRO ya, nggak tahu di Indonesia, suka kadang-kadang disingkat lagi ya. Jadi CRO ini adalah native cryptocurrency token dari Crypto.com Chain ya. Di mana Crypto.com Chain ini adalah salah satu produk dari Crypto.com lineup. Ya, jadi ada banyak produk mereka ya, bahkan mereka juga punya debit card yang udah kerjasama dengan Visa juga ya. Dimana kita lihat di sini dia ini dibuat dengan tujuan untuk mengakselerasi global adoption of cryptocurrency. Jadi ya tujuan dari awalnya bagus ya, supaya banyak orang-orang yang lebih banyak mengadopsi cryptocurrency. Dan juga selain dari itu bisa menambahkan personal control terhadap uang. Itu ya, otomatis itu juga memang tujuan dari cryptocurrency. Bahkan bisa dibilang itu adalah salah satu tujuan dari Bitcoin utama, yaitu adalah kita menjadi manusia yang bisa mengontrol uang kita secara langsung gitu ya, dimana sekarang bisa dibilang fiat itu cukup banyak dikontrol oleh negara, terutama supply-nya ya. Dan selain itu juga tujuan mereka ini untuk bisa menjaga juga users data dan menjaga identitas dari para pengguna di Crypto.com juga ya. Dan kalau kita lihat CRO ini live di November sampai Desember 2018 ya, jadi sudah lumayan lama, sudah sekitar 3 tahunan ya. Oke, jadi tadi kita sudah berkenalan sedikit dengan si koinnya ya. Sekarang kita akan coba berkenalan lebih ke founder dari CRO ini ya. Tapi sebelum itu, jadi gini, CRO ini tentunya adalah koin atau token dari Crypto.com. Dan Crypto.com ini memiliki visi yaitu menaruh Bitcoin, atau basically semua orang bisa memiliki cryptocurrency lah, gitu kesannya ya. Dan yang unik juga di sini, Crypto.com sendiri itu sudah didirikan sejak Juni 2016 atas nama Monaco Technologies GmbH ya. Dan biasanya kalau GmbH ini tuh antara Austria, Swiss, atau Jerman. Kemungkinan besar Swiss, karena biasanya proyek-proyek kripto tuh banyak yang didirikannya di Swiss. Mungkin karena urusan legalitasnya lah ya. Jadi ini didirikan oleh 4 orang. Yang pertama adalah Chris Marszalek, lalu ada Rafael Melo, Gary Orr, dan juga ada Bobby Bao. Ya, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama ada Chris Marszalek. Nah, dia ini adalah alumnus dari Polish Adam Mickiewicz ya. Ini sorry kalau salah bacanya ya, soalnya ini bahasa Polandia ya.
Dan juga dia ini bisa dibilang jadi apa ya, mungkin the entrepreneur dude-nya lah gitu kesannya. Dimana dia memiliki pengalaman membuat beberapa startup. Salah satunya adalah Starline Polska, lalu ada location based services, mobile app, dan juga ada platform namanya Yiyi, dan juga e-commerce firm yang bernama Be Crazy. Nah, dan yang kedua ada Rafael Melo. Dia ini punya degree dalam engineering ya. Dan di sini bisa dibilang dia ini adalah orang teknis plus juga orang finance-nya dari grup ini ya. Di mana Melo ini sudah memiliki pengalaman bekerja di beberapa company besar di Asia dan juga membantu mensecure 50 juta Australian dollar untuk funding satu e-commerce website yang bernama Ensogo ya. Jadi bisa dibilang dia punya pengalaman di dalam finance dan juga secara degree dia punya degree di dalam engineering. Dan selanjutnya ada Gary Orr. Nah, Gary Orr ini spesifik dia software engineer gitu dan dia punya pengalaman 9 tahun di dalam full stack engineering experiences gitu. Jadi bisa dibilang dia the technical dude number two gitu ya, dan fokusnya dia lebih ke software engineer. Dan di sini juga dia ini mereceive bachelor's degree dia dalam engineering dan computer science itu dari University of Hong Kong. Dan yang terakhir ada Bobby Bao. Nah, Bobby Bao ini bisa dibilang adalah orang yang punya koneksi ke China gitu, di mana dia itu pernah bekerja di dalam bidang M&A departmentnya dari China Renaissance Investment Bank gitu. Jadi ya bisa dibilang ini tim yang cukup unik ya dan cukup komplit. Ada entrepreneurnya, ada finance guy-nya, dan juga ada beberapa technical guys-nya ya. Jadi bisa dibilang tim yang cukup komplit. Oke, jadi tadi sudah kenalan dengan foundernya. Sekarang kita harus cari tahu apa yang unik dari Crypto.com ya. Jadi CRO blockchain itu nanti kayaknya kedepannya dia akan menjadi blockchain sendiri ya. Kemungkinan kayaknya bakal ya mirip kayak Binance ya dengan Cosmos SDK. Nah, di mana kalau seperti itu kita bisa lihat fokus mereka adalah untuk payment ya dan trading dan financial services solution. Gitu. Nah, CRO owners ini bisa men-stake koin mereka di Crypto.com chain dan bisa bertugas sebagai validator dan juga bisa mendapatkan fees untuk processing transaction di dalam networknya. Dan selain itu juga, CRO coins ini bisa dipakai untuk settle transaction fees di Crypto.com chain. Dimana kita tahu bentuknya cukup mirip seperti BNB dan juga FTT, di mana kita bisa pakai untuk mendapatkan diskon kalau kita sedang trading di dalam exchange mereka. Ya. Selain itu juga, users bisa mendapatkan cashback sampai 20% dengan menggunakan pembayaran CRO dan juga bisa sampai sekitar 10% untuk purchasing gift cards dan juga making peer-to-peer transfer ke other users. Jadi, simpelnya CRO ini adalah token utility. Cara kerjanya mirip seperti Binance atau lebih tepatnya bukan Binance tapi BNB, FTT, lalu BitDAO dan lain-lain gitu ya. Dan selain itu juga, ini yang cukup unik nih ya, dimana ini nggak semua punya. Setahu gue yang punya gini juga baru Binance ya, dan paling BlockFi. Dimana mereka ini, para user CRO ini bisa mendapatkan annual interest 10-12% dari Crypto.com coins dengan cara menstakingkan di Crypto.com exchange, atau bisa juga lu taruh di Metal Visa Card. Nah, yang keren ini, dia sudah kerjasama dengan Visa. Berarti kalau lu yang bisa mendapatkan atau sudah di-approve untuk memiliki kartu dari Crypto.com ini, lu bisa menggunakan kripto lu untuk transaksi. Nah, itu yang keren. Dan bukan cuma itu saja, tapi annual interest-nya bisa 10-12%. Nah, ini yang cukup menarik dari Crypto.com. Dan bisa dibilang salah satu yang paling dia tonjolkan. Di mana lu bisa earn kripto by, ya, dengan cara lu spend dengan kripto. Gitu ya, jadi that's cool. Dan kedepannya menurut gue kalau begini otomatis ya banyak juga orang yang tertarik untuk bisa menggunakan si Visa Card-nya mereka. Dan selanjutnya kita lihat total supply dari CRO. Jadi seperti yang kita lihat, dia ini sekarang di limit ke 30 billion coins. Lebih tepatnya kalau sampai belakang-belakangnya ada di sini ya. 30 miliar lebih 263.013 something gitu ya. Jadi kenapa segitu? Tadinya itu 100 miliar ya. Tetapi di 2021 di burn sebesar 70 miliar. Jadi bisa dibilang ini salah satu alasannya kenapa dia cukup naik juga. Karena ada burn yang agresif. Tapi baik lagi, nggak bisa berharap cuma dari burn saja. Itu bahkan kalau mau ngomong juga, technically speaking yang bikin Crypto.com ini cukup hype adalah karena ini ya. Dia membeli naming rights Staples Center. Jadi buat kalian yang suka basket pasti tahu sekarang namanya
belum sekarang sih, lebih tepatnya tanggal 25 Desember nih. Bentar lagi, sekitar semingguan lagi, itu akan berubah nama menjadi Crypto.com Arena gitu ya. Jadi ini salah satu yang membuat kenapa CRO cukup naik ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke total supply mereka. Jadi ini dialokasikan ke dalam 5 different purposes ya. Yang pertama, 30% untuk secondary distribution dan launch incentive. Nah, ini nanti dirilis dengan batch ya. Nah, ini juga tentunya akan dikeluarkan secara daily basis selama 5 tahun ya, dari tanggal 14 November 2018. Nah, harusnya kalau seperti ini sih aman ya, karena kenapa dia baginya per hari, berarti selling pressure-nya nggak terlalu tinggi ya. Lalu selanjutnya di sini ada 20% capital reserve, itu di frozen sampai tanggal 7 November 2022. Ada network long term incentive, ini frozen sampai 7 November 2022 juga. Dan juga di sini ada ecosystem grants. Nah, ini di frozen sampai launch crypto.com chain mainnet. Nah, jadi seperti yang sudah gua asumsikan ya. Jadi nanti saat dia sudah launch mainnet, itu kurang lebih akan mirip seperti Binance. Nanti kemungkinan lu bisa convert lah itu dari crypto.com lu yang ERC20 bisa lu convert ke yang versi native mereka gitu ya. Dan 10% untuk community development. Nah, kalian ingat-ingat ini ya, soalnya nanti di belakang gua akan coba bahas juga mengenai alokasi wallet ya, sebesar apa. Nah, kita balik lagi ke urusan ini, naming rights ya, di mana crypto.com ini cukup nge-hype waktu itu ya, di mana dia membeli ya naming rights ya, yaitu adalah hak untuk mengganti nama. Tadinya Staples Center, dan itu udah lama banget ya, seingat gue dari gue zaman lagi senang-senangnya nonton NBA, itu ya gue lagi ngefansnya sama Kobe banget tuh, 2008, 2009 itu sudah Staples Center. Jadi bisa dibilang sudah belasan tahun. Sekarang akhirnya dibeli oleh Crypto.com. Dan gak main-main, ini dealnya 700 juta US dollars ya, gila luar biasa besar. Dan ini naming rights-nya sampai 20 tahun ke depan. Ya, tentunya ini ada ada sisi positif maupun negatifnya. Positifnya adalah semakin banyak orang yang tahu crypto.com. Makanya bisa dibilang ini kan update ini tanggal 17 November nih. Kita lihat ya, 17 November itu si CRO ngepump ya. Dia ngepump lumayan. Sampai ke all time high-nya itu sampai ke 141 dolar gitu. Jadi banyak yang bilang CRO ini naik karena berita ini gitu ya. Bagus atau enggak? Ya, well, tergantung lu ngeliatnya kayak gimana. Karena ada juga yang mengkritik bahwa 700 juta ini bisa dipakai untuk hal lain. Gitu ya. Jadi ya, plus minus semua harus dibalikin ke tangan lu sendiri. Apakah dengan ini akan semakin banyak yang adopsi atau enggak? Gitu. Nah, tapi overall, ya sekarang kita semua tahu Crypto.com. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk naming rights. Dan tentunya sangat berpengaruh terhadap harga juga waktu itu ya. Oke, dan ini adalah Crypto.com, yaitu official website dari CRO. Ya, di mana kita bisa lihat Crypto.com ini selain juga dari berita naming rights Staples Center, mereka juga bisa dibilang secara marketing tuh luar biasa ya. Salah satunya dia menggunakan brand ambassador Matt Damon. Lalu juga kita bisa lihat dia banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kalau nggak salah dengan tim F1 juga. Dan ada juga kalau nggak salah banyak. Dia secara marketing luar biasa. Dan bisa dibilang karena itu juga makin banyak orang yang pakai. Jadi ya kadang-kadang sedikit dilema juga. Kalau nggak ada marketing juga ya penggunaannya lebih sedikit. Tapi kalau terlalu banyak marketing juga ya mungkin itu bisa dipakai buat yang lain-lain gitu kesannya. Tetapi overall bisa dibilang Crypto.com secara taktik mereka dalam marketing itu luar biasa ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa dia memiliki banyak produk ya. Di sini dia ada yang sesi get started mereka ini lebih simple lah ya, dimana lo bisa jual beli NFT, lalu lo bisa ada app di sini, lalu ada Metal Visa Card. Ini yang gue bilang tadi ya, lo bisa apply untuk lo bisa mendapatkan Visa Card dan lo basically bisa spend dengan menggunakan kripto yang lo punya. Dan juga ada crypto earn di sini, crypto credit dan lain-lain. Nah, untuk yang advanced trading, di sini kita bisa lihat ada margin trading juga, derivatif, dan bisa dibilang komplit ya, cukup mirip seperti Binance, komplit. Tapi mungkin menjadi perbedaannya adalah ini lebih marketnya ke Amrik, gitu ya, lebih ke Amrik. Dan kalau kita lihat DeFi juga dia ada, tentunya ada wallet juga. Di sini lo bisa menggunakan wallet lo pribadi dan private key-nya seluruhnya lo yang pegang. Juga di sini ada earn, lalu juga ada swap di sini, tentunya sama juga seperti di Binance, di mana lo bisa liquidity farming, gitu ya. Dan tentunya lo akan mendapatkannya ya itu dibayar dengan CRO, gitu.
Dan juga ada ini, nah ini yang kedepannya nih, crypto.org chain, di mana ini akan menjadi the next generation public blockchain gitu ya. Jadi kalau gue lihat cukup mirip dengan BNB gitu. Dan juga ya kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kalian penasaran ada apa saja di sini, program-programnya ada apa saja, bisa kalian lihat sendiri di crypto.com karena banyak banget gitu ya, dan cukup unik dan secara visual sangat menarik. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat, Crypto.com ini sudah memiliki audit dari Certic gitu. Tetapi seperti yang kita sering lihat, kadang-kadang orang review seperti ini. Koin ini bagus, kenapa? Karena sudah Certic, pasti bagus. Enggak juga ya. Tujuan dari audit ini adalah untuk menunjukkan vulnerabilities. Apakah ada sesuatu yang berbahaya di dalam si koin tersebut atau token tersebut ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Dimana kalau kita lihat di sini, dia vulnerability detailsnya itu tidak ada yang critical. Ya. Dimana kita tahu di sini tuh ada 3 jenis. Ya, 3 jenis. Jadi ada 3 kategori yang dihitung sesuai dengan resiko mereka. Yang pertama critical, yaitu kritis. Ya, biasanya ini permasalahan yang mendasar gitu ya. Mungkin seperti kode yang salah dalam urusan nge-lock liquidity, dan lain-lain. Medium dan low ya sesuai dengan namanya, semakin dia ke bawah ya semakin lebih tidak berbahaya. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini dari detail mereka, ini tidak ada yang critical dan juga tidak ada yang medium. Nah, tinggal permasalahan yang low saja. Yang pertama ada insecure compiler version dan yang kedua ada timestamp dependency. Gitu ya. Jadi overall kita bisa lihat secara sekilas nggak ada permasalahan yang mendasar gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dia pass dengan skor yang cukup tinggi, 98 gitu ya. Nah, jadi harusnya seringkali kalau lu melihat ada audit, lu coba buka gitu karena nggak selalu ininya bagus gitu. Dan seringkali terjadi permasalahan di yang kritikal gitu ya. Karena banyak project-project yang seringkali mengkontrol dari transaksi gitu. Misalnya transaksi dia kontrol. Si tim ini bisa menghentikan transaksi. Nah, biasanya itu masuknya antara ke medium atau ke critical gitu ya. Karena kenapa? Kalau sampai dia bisa memberhentikan transaksi, berarti ya bisa rug pull gitu kesannya ya. Nah, di sini dia tidak ada resiko seperti itu gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan coba ngintip siapa saja whales atau wallet whales yang ada di CRO ya. Dimana kita bisa lihat overall sih kalau lihat di bawahnya kecil-kecil. Tetapi ada satu wallet yang memiliki 76% dari supply ya. Besar sekali, ini worth-nya 39 miliar US dollars. Nah, pertanyaannya ini wallet apa? Yang pertama yang jadi concern gue adalah ini tidak ada smart contracts ya. Kalau ada smart contract seperti ini, nih, kontrak tulisannya. Kalau kita lihat ini adalah kontrak multisig. Di mana multisig ini adalah kalau wallet ini ingin dicabut harus ada persetujuan beberapa pihak gitu ya. Itu oke lah. Nah, sekarang ini null address ini yang gue nggak tahu buat apa. Kemungkinan gue ada satu teori. Teorinya adalah ini adalah kumpulan dari beberapa supply. Yang pertama adalah capital reserve yang di frozen sampai tanggal 7 November, lalu juga network long term incentive itu sampai 7 November juga, dan satu lagi ini, ecosystem grants. Kalau digabungin 60%-an. Nah, sisanya 16% lebihnya di sini. 16% lebihnya kemana? Nggak tahu ya. Ini pun masih teori ya. Dan yang bikin gue bingung lagi, kenapa nggak dikasih smart contract aja, gitu ya? Kenapa? Nggak tahu. Ya, dan gue juga belum ketemu jawabannya. Jadi, buat kalian yang ingin invest di CRO, harus lihat ada resiko ini, gitu ya. Andaikan ini tiba-tiba dibuang ke market, ya harganya pasti tamat, gitu, ya. Jadi, secara overall seperti itu, dan menurut gue berguna nggak? Berguna koinnya. Cukup mirip cara kerjanya seperti Binance, dan sepertinya bau-baunya ingin dibuat juga seperti Binance, di mana mereka kemungkinan kedepannya bisa membuat satu network di mana kita bisa membuat smart contracts dan membuat mungkin seperti BEP20-nya versi mereka gitu ya. Cukup menarik dan bisa dibilang nama crypto.com ini pun sudah cukup besar di dalam dunia cryptocurrency. Dan sekarang kita akan masuk ke technical analisisnya. Di mana kita bisa lihat dia sekarang sedang retest MA50 di daily ya. Seperti yang kita bisa lihat dia kemarin cukup ngedrop ya sejak dari tanggal berapa nih? 25 November. Dari pucuknya sampai ke bawah sini kurang lebih minus 47%-an ya. Dan kalau gua rasa cukup banyak yang panik, makanya minta buat dibahas. Ya gini, harusnya gini guys, jangan sampai kebalik. Harusnya lihat dulu fundamentalnya, barulah kita lihat teknikalnya
gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya, harusnya kemarin bagi kalian yang sudah beli di bawah, harusnya sudah TP di daerah sini. Karena seperti yang kita lihat di sini sudah sangat overbought ya. Kalau kalian sudah TP di sini ya sudah untung harusnya ya. Tetapi baik lagi, karena mungkin banyak yang belum tahu cara TP ya, jadi bingung juga gitu ya. Dia pikir bakal terus naik. Jadi tidak ada aset yang selalu naik gitu kesannya, pasti akan ada koreksi. Nah, buat kalian yang belum tahu cara TP, gue sudah ada videonya. Buat kalian yang penasaran, nanti bisa ada klik di linknya di bawah ya. Nah, kita balik lagi sekarang untuk CRO seperti apa. Bagi kalian yang yakin dengan fundamental dari CRO dan merasa CRO ini punya potensi bisa jadi kayak Binance besarnya gitu ya. Ya bisa saja kalian averaging harga di daerah sini. Tepatnya ya di sini ya, tepatnya di 0,52 atau di 52 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CRO, tetapi secara overall dia masih terus membuat ini ya, lower high dan lower low. Berarti polanya masih cukup bearish gitu. Tapi kalau kalian ingin tambah posisi ya boleh-boleh saja, karena technically speaking ini MA50 masih cukup oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk crypto.com secara TA-nya, dan kalau bagi kalian yang sudah TP di atas berarti ya mungkin boleh aja sih tambah-tambah dikit. Ya, tapi baik lagi, harus yakin dulu dengan fundamentalnya baru kita masuk ke technical analisisnya. Dan kesimpulannya seperti apa? CRO ini cukup menarik ya. Ini mungkin berpotensi mirip seperti BNB ya, di mana kita lihat dia mau nanti ke depannya akan pindah ke Cosmos Network ya. Tapi gini, bukan berarti dia jadi pindah dengan menggunakan si Atom gitu, bukan ya. Tetapi seperti Binance, di mana mereka menggunakan SDK dari Cosmos, bukan network Cosmos dia pakai gitu. Jadi sedikit berbeda. Jadi kemungkinan besar dia akan memiliki satu native blockchain sendiri ya. Kurang lebih seperti itu dan cukup menarik overall. Jadi bagi kalian yang mungkin yakin dengan fundamentalnya, apalagi sekarang sedang mantul di daerah MA50-an, mungkin kalian bisa akumulasi di situ. Tapi bagi kalian yang nggak terlalu yakin dengan fundamentalnya, ya jangan. Seperti biasa, menurut gua kalau lo mau invest di kripto apapun, harus fundamentalnya dulu srek, baru ke teknikalnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview dari CRO dan oke, quite good. Dan disclaimer guys, seperti biasa semua konten di Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice ya, ini semua bentuknya edukasi dan for educational only gitu ya. Dan juga buat kalian yang belum mengikuti DCWT, jangan lupa untuk klik di sini di mana kita bisa mengikuti dan bisa daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu cara baca candles, chart dan lain-lain, bisa juga cek di sini di mana ada tutorials with Toshi ya. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit dan ingin punya akun Bybit, bisa klik di bawah di mana ada referral gua, dan juga otomatis kalau lu belum punya sekalian ikutan giveaway kita ya, di mana lu bisa komen di dalam DCWT tanggal 15 Desember kemarin. Nanti gua taruh linknya di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol santai tentang dunia cryptocurrency. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.